teman-teman di rumah? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mengenai kondisi geografi Provinsi Jawa Timur. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa seperti biasanya. Nah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelum kita menginjak ke materi, Ibu punya ice breaking nih buat kalian. Judulnya itu adalah Marina menari di atas menara. Nah, coba kalian lihat Ibu dan tirukan instruksi dari Ibu ya. Kalau Ibu bilang Marina, kalian tunjuk diri kalian seperti ini, Marina. Nah, kalau Ibu bilang menari, angkat dua tangan kalian dan goyangkan seperti ini. Nah, kalau Ibu bilang di atas, angkat taruh dua tangan kalian di bahu seperti Ibu ya, seperti ini ya. Nah, kalau Ibu bilang menara, angkat dua tangan kalian membentuk segitiga di atas kepala. Dan kalau Ibu bilang merana, kalian buat gerakan menangis seperti yang Ibu lakukan. Bisa dipahami? Kalau bisa, kita coba ya. Kita coba pelan-pelan. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina merana. Bisa dipahami? Sudah paham? Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina merana. Lebih cepat ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina merana. Kalian sudah fokus ya? Kalau sudah, kita langsung saja ke materi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kondisi geografi Provinsi Jawa Timur. Setelah kita ice breaking tadi, kalian sudah siap untuk belajar? Sudah fokus untuk belajar? Kalau sudah, jangan lupa siapkan buku dan pensil. Kalau ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Nah, hari ini Ibu akan menerangkan tentang kondisi geografi Provinsi Jawa Timur. Kita sebagai anak bangsa yang bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur khususnya harus tahu nih bagaimana sih kondisi geografi di Provinsi Jawa Timur. Nah, pertama kita harus tahu luas Provinsi Jawa Timur, kemudian batas-batasnya nih. Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan apa saja sih? Lalu apa saja yang ada di Provinsi Jawa Timur? Nah, kali ini Ibu akan membahasnya. Nah, kita mulai dari luas Provinsi Jawa Timur terlebih dahulu ya. Luas Provinsi Jawa Timur sebesar 47.963 km persegi yang meliputi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur Daratan dan Kepulauan Madura. Nah, wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70% atau 42,541 km persegi. Nah, sementara Kepulauan Madura memiliki luas 11,30% atau sebesar 5.422 km persegi. Nah, jumlah penduduknya sebanyak 40.665.696 jiwa pada tahun 2020. Nah, kepadatan penduduknya sebesar 851 km. Wah, gak kebayang ya, di Jawa Timur ternyata penduduknya sangat banyak. Nah, Jawa Timur sendiri merupakan provinsi di bagian timur Pulau Jawa dengan ibu kota
adalah kota Surabaya. Nah, Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi nih, 6 provinsi di Pulau Jawa, dan mempunyai jumlah penduduk yang terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Nah, secara administratif, Jawa Timur terbagi menjadi 38 kabupaten dan kota dengan rincian 29 kabupaten dan 9 kota. Nah, kita bisa mencari kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur itu di atlas. Nah, sekarang Ibu punya atlas ya. Nah, ini atlas Ibu. Nah, Ibu akan mencari kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur. Apakah benar ada 38 kota dan kabupaten? Nah, kita bisa mencarinya. Nah, kita bisa mencari Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini ternyata benar ada 38 kota dan kabupaten dengan 29 kabupaten dan 9 kota. 29 kabupaten di Provinsi Jawa Timur itu diantaranya adalah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, lalu ada Kabupaten Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, kemudian ada Kabupaten Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan yang terakhir adalah Kabupaten Tulungagung. Nah, sementara kota yang ada di daerah Provinsi Jawa Timur itu ada 9 ya. Di antaranya ada kota Surabaya yang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Timur. Lalu ada kota Batu, kota Blitar, kota Kediri, kota Madiun, kota Malang, kota Mojokerto, kota Pasuruan, dan yang terakhir kota Probolinggo. Nah, itu merupakan itu tadi merupakan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, setelah kita mengetahui tentang luas wilayah Provinsi Jawa Timur serta kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, kita juga harus tahu nih letak Provinsi Jawa Timur itu di mana. Nah, sebelum itu Ibu akan memperlihatkan peta Jawa Timur. Nah, di atlas juga ada ya anak-anak. Nah, ini merupakan peta Provinsi Jawa Timur. Nah, karena di gambar ini petanya terlalu kecil, maka Ibu akan menampilkan juga di layar. Nah, dari sini kita dapat tahu nih batas-batas wilayah Provinsi Jawa Timur. Nah, secara astronomis, wilayah Jawa Timur terletak di 111,1 derajat sampai 114,4 derajat bujur timur dan 7,12 derajat sampai 8,48 derajat lintang selatan. Nah, sehingga Jawa Timur memiliki iklim tropis basah dibandingkan dengan wilayah Pulau Jawa bagian barat. Jawa Timur pada umumnya memiliki curah hujan yang lebih sedikit. Curah hujan rata-rata berkisar 1.900 mm per tahun dengan musim hujan selama 100 hari. Suhu rata-ratanya berkisar antara 21 sampai 34 derajat Celcius. Nah, suhu di daerah pegunungan lebih rendah ya anak-anak. Kalau lebih rendah itu apa? Berarti sangat dingin. Contohnya di daerah Ranupani atau lereng Gunung Semeru. Nah, di situ suhunya bisa mencapai minus 4 derajat Celcius. Wah, betapa dinginnya ya di situ. Nah, untuk letak yang kedua secara astronomis ya anak-anak, letak secara astronomis Jawa Timur terletak di ujung timur Pulau Jawa. Nah, wilayahnya berbatasan dengan apa saja? Nah, kalau di sini di ujung timur Jawa Timur berbatasan dengan Selat Bali. Nah, kalau di ujung utara Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa. Nah, sedangkan untuk bagian barat Jawa Timur berbatasan dengan Jawa Tengah. Nah,
untuk bagian selatan sendiri, Jawa Timur berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, kalau kalian mau liburan ke Bali, berarti kalian harus melewati Selat Bali terlebih dahulu. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa mayoritas penduduk Jawa Timur adalah suku Jawa. Nah, namun suku Jawa ini menyebar di seluruh Jawa Timur yang daratan. Nah, umumnya suku Jawa menganut agama Islam, tapi ada sebagian yang menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Nah, Jawa Timur sendiri memiliki kesenian dan kebudayaan yang sangat khas. Kesenian yang sangat terkenal dan sangat mendunia di Jawa Timur adalah reog dan ludruk. Sedangkan untuk kebudayaan yang terkenal di Jawa Timur adalah pacuan sapi yang ada di Madura. Nah, sekarang kita bahas letak Jawa Timur secara topografi. Nah, Jawa Timur terhitung sebagai daerah yang mayoritasnya lebih banyak memiliki dataran rendah. Kenapa? Hal ini disebabkan wilayah Jawa Timur 60% merupakan dataran rendah dan 40% dataran tinggi. Nah, wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan menjadi 3 zona. Yang pertama, zona selatan, zona tengah, dan zona utara. Nah, dataran rendah dan dataran tinggi pada bagian tengah seperti daerah Ngawi, Blitar, Malang, Bondowoso memiliki tanah yang cukup subur. Nah, kalau kita main di daerah tersebut, kita akan menemui banyak hamparan sawah perkebunan di sana. Karena apa? Penduduk sekitar mayoritas bercocok tanam. Jadi, mata pencaharian penduduk sekitar adalah sebagai petani. Nah, kalau di bagian utara seperti daerah Bojonegoro, Tuban, Gresik hingga Pulau Madura, di sana banyak terdapat pegunungan kapur dan pegunungan kendang yang relatif tandus. Kalau kita main di daerah sana, kita akan banyak menemui daerah-daerah tambang gunung kapur seperti itu. Biasanya gunung kapur itu juga dijadikan sebagai objek wisata. Nah, pada bagian tengah terbentang rangkaian pegunungan berapi. Namun di wilayah kota itu jarang ditemui pegunungan dan perbukitan ya. Berbeda di wilayah seperti Malang, Batu, Lumajang, di situ banyak gunung. Nah, kalau kita berbicara tentang gunung, Jawa Timur sendiri memiliki beberapa gunung yang aktif dan yang tidak aktif. Gunung yang aktif di Jawa Timur itu di antaranya Gunung Semeru, Gunung Kelut, Gunung Bromo, dan Gunung Raung. Nah, Gunung Semeru sendiri adalah gunung tertinggi di Jawa. Nah, puncaknya sendiri dinamakan Mahameru. Kalau biasanya Gunung Semeru itu sangat diminati oleh pendaki-pendaki gunung. Karena kalau kita sudah mencapai di puncak Gunung Semeru, kita dapat melihat keindahan alam yang ada di Jawa Timur. Nah, selain gunung yang masih aktif, di Jawa Timur sendiri juga terdapat gunung yang tidak aktif. Di antaranya Gunung Kawi, Gunung Arjuna, Gunung Lawu, dan lain sebagainya. Nah, biasanya gunung-gunung yang tidak aktif ini oleh masyarakat setempat dijadikan sebagai objek wisatawan. Nah, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Pada bagian selatan terdapat rangkaian perbukitan. Nah, di antaranya itu adalah pesisir pantai selatan Pacitan, Trenggalek, Tulung Agung, Blitar, hingga Malang. Nah, Pegunungan Kapur Selatan merupakan kelanjutan dari rangkaian Pegunungan Sewu di Yogyakarta. Nah, di Jawa Timur juga terdapat beberapa sungai yang besar maupun sungai yang kecil. Nah, di antara sungai yang mengalir melewati Jawa Timur yaitu Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo, Sungai Konta, dan Sungai Mas. Nah, sungai yang terpanjang di Jawa Timur merupakan Sungai Brantas. Keberadaan sungai-sungai ini di zaman dahulu sangat membantu masyarakat.
karena sebagai alat transportasi yang cepat dibandingkan melalui jalur darat. Nah, berbicara mengenai jalur transportasi nih, jalur menuju ke Jawa Timur tidaklah sulit. Kenapa? Karena Provinsi Jawa Timur memiliki sarana dan prasarana transportasi yang cukup lengkap. Seperti transportasi udara, di Jawa Timur terdapat Bandara Internasional Juanda, Bandara Abdurrahman Saleh Malang, dan lain sebagainya. Nah, kalau transportasi di jalur laut ada apa, Bu? Nah, di sana ada Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pelabuhan utama. Nah, selain itu juga terdapat pelabuhan-pelabuhan kecil di berbagai wilayahnya. Nah, fungsinya buat apa nih? Fungsinya itu dapat membantu atau meringankan kerja masyarakat dalam bepergian. Nah, selain itu juga ada transportasi darat. Nah, transportasi daratnya itu apa saja, Bu? Nah, di sana transportasi darat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jalanan konvensional dan jalanan bebas hambatan atau tol. Nah, di Jawa Timur juga terdapat jalanan konvensional yang tersedia di kota hingga pelosok desa. Jalanan konvensional itu seperti apa sih? Jalanan konvensional itu jika kalian pergi ke sekolah, ibu kalian pergi ke pasar, nah itu kalian sudah melewati jalanan konvensional. Jalan konvensional itu jalanannya ada di sekitar kita. Nah, kalau jalan bebas hambatan itu yang bagaimana, Bu? Nah, kalau jalan bebas hambatan itu jalan yang ada di daerah perkotaan. Nah, contohnya apa saja? Contohnya di mana? Contohnya jalan bebas hambatan di Jawa Timur itu ada jalan tol Surabaya sampai Gresik dan Surabaya sampai Porong. Dan masih ada lagi. Nah, dengan adanya jalur transportasi tersebut membuat industri dan perekonomian di Jawa Timur tetap berlangsung secara lancar. Industri terbesar di Jawa Timur itu berpusat di daerah Surabaya, Gresik, Pasuruan, dan Mojokerto. Jawa Timur sendiri juga mempunyai banyak objek wisata seperti Gunung Bromo, pendakian Gunung Semeru, Puncak Ijen, pantai-pantai di Malang, pantai-pantai di Banyuwangi, pantai di Tulung Agung, pantai di Blitar. Wah, banyak sekali ya ternyata objek wisata yang ada di Jawa Timur. Nah, kalau kalian liburan sekolah, terus kalian ingin liburan bersama keluarga, family, sanak saudara, jangan lupa mengunjungi objek wisata yang ada di Jawa Timur. Karena apa? Objek wisata di Jawa Timur itu juga tidak kalah dengan wisata-wisata yang ada di luar negeri. Jadi kalian sebagai generasi penerus bangsa, kalian harus bangga menjadi anak Indonesia, harus bangga menjadi anak Jawa Timur, dan yang tak kalah penting harus selalu cinta dengan produk lokal yang ada di Jawa Timur. Nah, harus selain itu juga harus cinta dengan produk lokal yang ada di Indonesia ya anak-anak. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan seputar kondisi geografi yang ada di Jawa Timur dan apa saja yang ada di Jawa Timur. Nah, jika ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Kalau kalian masih penasaran dengan Jawa Timur, kalian bisa mencari di sumber buku yang lain. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.